Selamat datang di Every Nation Jakarta. Sungguh senang kita bisa beribadah bersama di hari ini. Oke, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Seperti biasa saya mulai dengan sebuah cerita, saudara. Waktu ketika saya bekerja di marketplace, saya pulang dari perjalanan dinas dari Balikpapan. Lalu seperti biasa kalau kita sampai di bandara, kita keluar di pintu kedatangan. Ketika saya keluar dari pintu kedatangan domestik pada saat itu saya cukup lelah pada saat itu karena pesawat kami ditunda 1 hari. Kami harusnya pergi kemarin malam, tapi kemudian ada kapal yang tergelincir di landasan sehingga tidak bisa ada kapal yang masuk ataupun pesawat yang masuk ataupun keluar. Esok harinya kami datang ke bandara penuh dengan orang-orang yang di-delay dan juga orang-orang yang akan berangkat hari itu. Kami harus berebutan untuk naik ke pesawat dan akhirnya saya dapat ke pesawat jam 8 malam dan sampai di Jakarta sudah sangat malam. Ketika saya keluar dari pintu kedatangan ini, kalau saudara tahu zaman dulu, ini mungkin sekarang saya nggak tahu ya. Zaman dulu kalau saya keluar banyak yang menawarkan transportasi, supir-supir taksi gitu ya. Jadi saya udah capek, kemudian saya waktu itu dijemput oleh istri saya dan mertua saya. Kemudian saya udah capek, banyak orang gitu, Pak mau kemana, Pak mau kemana? Saya harus enggak gitu kan. Mau kemana. Jadi selama saya lewati kerumunan itu, saya ditanyain mau kemana. Kemudian saya belok ke kiri, saya ingat saya belok ke kiri, saya pikir istri saya ada di sebelah kiri. Kemudian saya ke kiri, saya tanya di mana? Di kanan. Akhirnya saya ke kanan, harus lewatin lagi orang itu. Dan kemudian orang itu lagi-lagi bertanya, mau kemana Pak? Mau kemana? Karena saya udah capek ya saudara, ini saya belum jadi hamba Tuhan, jadi oke lah. Gitu ya. Waktu itu saya lagi udah capek banget. Ketika saya ditanya mau kemana? Saya bilang mau pulang. Saya bilang gitu. Saya mau pulang, capek. Saya bilang gitu. Jadi saya lewat mau pulang. Lewat. Pulanglah saya. Tibalah hari Minggu, saudara. Saya naik lift. Waktu itu kita masih di Geraha Pengharapan. Saya naik lift. Saya bertemu dengan seorang bapak. Saya lupa siapa jemaat ini, saudara. Kemudian saya naik lift dengan jemaat ini, tiba-tiba jemaat ini bilang begini, Pak John, saya ketemu Pak John di bandara. Saya langsung gini, masa Pak? Iya, saya tanya Pak John, mau kemana Pak? Untung belum jadi hamba Tuhan ya. Saya bilang, terus Pak John bilang mau pulang katanya. Oh haleluya. Pertemuan saya dengan jemaat ini di lift membuat saya bertobat. Setiap sekali saya keluar pintu kedatangan, saya tersenyum melihat orang-orang yang menawarkan transportasi pulang. Siapa tahu ada jemaat, saudara. Kenapa ceritakan hal ini? Pertemuan tersebut mengubah hidup saya. Pertemuan yang singkat, sebentar, sederhana, gak panjang, tapi membuat saya bertobat. Dan hari ini dari seri Upper Room ini, slide berikutnya, kita akan mendengar tentang pertemuan yang membuat seseorang juga bertobat. Pertemuan yang sederhana, pertemuan yang singkat, tetapi membawa dampak yang kekal dalam kehidupan seseorang bernama Saulus. Saya, jujur saudara-saudara tahu saya ya, ketika saya memikirkan judul ini, biasalah saya saudara. Tadinya saya mau beli judul aslinya ini saudara. Saya tadinya mau beri judul ABCD. Saudara mikirkan apa ABCD? AADC ada kali, ABCD apa? Jadi judulnya adalah awalnya benci, cinta di akhirnya. Inilah kehidupan Saulus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Orang yang tadinya benci Kristus, bertemu dengan Kristus, hidupnya dirubahkan dari benci jadi cinta Kristus. Sampai akhir hidupnya. Dia yang tadinya menindas jemaat Kristus, di akhir hidupnya dia yang merasakan penderitaan mengikuti Kristus. Itu kehidupan Saulus. Karena kayaknya kurang rohani judulnya, jadi saya ubah dari benci hingga cinta Yesus. Harus ada Yesusnya biar rohani saudara ya. Dari benci Yesus jadi cinta Yesus. Perubahan ini yang terjadi di dalam kehidupan seorang Saulus. Saulus ini seorang Farisi yang begitu taat akan firman Tuhan. Bahkan dia berani mengatakan di dalam Filipi, saya ini tidak bercacat celah dalam menaati hukum Taurat.
Seorang yang begitu tahu hukum Taurat, seorang yang tidak bercacat celah mengikuti hukum Taurat, tapi juga Saulus ini adalah seorang yang juga terkenal kejam di kalangan orang-orang percaya pada saat itu. Karena Paulus ini dikenal sebagai seorang yang menganiaya jemaat, mengejar orang-orang yang percaya Kristus, menangkap mereka, menyeret mereka keluar dari rumah-rumah mereka dan memasukkannya ke dalam penjara. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul 8 ayat 3 dikatakan gitu, Saulus berusaha sepanjang hidupnya. Dia ingin berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah. Bayangkan saudara, dia ketok satu-satu. Untuk sensus, kamu agama apa? Kamu agama apa? Dia ketok satu-satu, menyeret bukan hanya laki-laki, tapi perempuan. Dia seret keluarnya, dia bawa ke penjara saudara. Itu kehidupan orang percaya pada saat itu. Begitu takut kalau udah lihat ada Paulus, boro-boro mau ketemu, ngelihat aja kalau boleh jangan saudara. Itu yang dirasakan oleh orang-orang percaya pada saat itu. Dan Saulus yang kemudian menjadi Paulus ini tidak hanya sekedar menyeret orang-orang ke penjara. Saulus ini juga bertanggung jawab atas kematian seorang anak Tuhan bernama Stefanus. Seorang martir di gereja mula-mula. Ketika Stefanus bersaksi tentang Yesus, Saulus ada di situ. Dan kemudian orang-orang mau menimpuki batu Stefanus. Di dalam Kisah Rasul 22 ayat 20, Saulus mengatakan, dan ketika darah Stefanus, saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ. Itu yang kata-kata Paulus, menyetujui perbuatan itu dan menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Dia bahkan nonton dan sini saya jagain bajunya. Ketika orang membunuh Stefanus. Bayangkan, dia udah coba membinasakan jemaat, udah membunuh Stefanus, masih belum puas juga saudara. Di Kisah Rasul 9 ini dikatakan bahwa sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar. Kayaknya dia udah beresin semua yang di Yerusalem, belum puas. Dia masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Lalu ia menghadap imam besar. Dia pergi ke imam besar, dia minta surat kuasa, SK saudara, dari imam besar. Dan dibawa ke rumah-rumah ibadat Yahudi. Dia pergi ke Damsyik, sekitar 200 kilo, 300 kilo dari Yerusalem. Dan dia mau masuk ke rumah-rumah ibadat. Dan juga dia mau menemukan laki-laki atau perempuan yang percaya Yesus, akan dia seret dan dia bawa ke Yerusalem untuk dihukum. Bayangkan saudara, kalau saudara pada saat itu anggota gereja di Damsyik, dengar Saulus datang, saudara pasti penuh ketakutan. Benar gak? Orang yang begitu ditakuti oleh kalangan Kristen tiba-tiba datang ke kota kita. Mereka begitu ketakutan mendengar kabar bahwa Saulus sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Dan kita tahu di dalam Kisah Rasul 9 ayat 3, di dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. 2 minggu yang lalu saya bahas tentang bagaimana kalau Roh Kudus muncul itu tiba-tiba, tidak terduga. Tuhan kalau mau mengubah hidup kita juga bisa tiba-tiba saudara. Saulus menarik saudara. Saya suka banget dengan kata-kata bahwa ketika Saulus sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba Tuhan muncul. Tuhan tidak bertemu dengan Paulus di awal perjalanannya ke Damsyik. Tuhan tidak bertemu dengan Saulus di tengah-tengah perjalanannya ke Damsyik. Tuhan bertemu dengan Paulus ketika sudah hampir sampai ke Damsyik. Saudara, kalau kita jemaat di Damsyik pada saat itu berdoa gitu ya. Tuhan mudah-mudahan delay Paulus datang ke Damsyik. Mudah-mudahan gak jadi. Ketika dengar Saulus berangkat. Tuhan aku berdoa di tengah-tengah jalan. Mogoklah apalah segala macam. Ternyata udah hampir sampai mereka udahlah. Doanya mungkin udah lagi Tuhan supaya dia gak datang. Tapi Tuhan kuatkan kami untuk menghadapi apa yang segera akan kami hadapi dengan kedatangan Saulus ini. Tapi kemudian mereka mendengar bahwa tidak ada kabar tentang Saulus ini. Kok gak datang-datang orangnya, kemana orangnya? Dan ternyata saudara, bukan hanya Tuhan menghentikan langkah Saulus ke Damsyik. Tapi Tuhan mengubah Saulus yang tadinya mau membunuh, sekarang menjadi orang yang akan menyebarkan Injil. Saudara, di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, saya gak ada ayatnya di sini.
Dikatakan bahwa Tuhan itu gak pernah lalai menepati janjinya. Amin saudara. Tuhan itu gak pernah lalai menepati janjinya. Kalaupun kelihatannya dia lalai, karena dia ingin orang itu bertobat. Kalau kelihatannya Tuhan itu terlambat, ada maksud Tuhan. Ada orang yang Tuhan ingin bertobat, makanya dia tunda itu. Orang mungkin berpikir, kenapa Tuhan gak bikin Saulus bertobat di awal-awal ya? Waktu Stefanus berkhotbah, kenapa dia gak bertobat ya? Tapi kenapa harus sekarang? Karena Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik untuk Saulus bertobat. Tuhan gak pernah lalai. Tuhan tidak terlambat. Tapi Tuhan ingin orang bertobat. Amin saudara. Hari ini mungkin kita ini seperti jemaat di Damsyik. Kita mendengar kabar di dalam kehidupan kita bahwa akan ada bahaya nih. Ada akan sesuatu di situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan pekerjaan kita. Ada sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita ini. Sedang datang menuju ke kehidupan kita ini. Dan kita dipenuhi ketakutan seperti orang-orang di Damsyik itu. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Kalaupun saudara mendengar kabar buruk itu, kalaupun saudara mendengar bahaya itu sedang menuju kepada kehidupan saudara ataupun keluarga saudara ataupun bisnis saudara. Saya mau katakan kepada saudara, sebagaimana Tuhan menghentikan Saulus, Tuhan juga bisa menghentikan apapun yang bahaya itu untuk datang di dalam kehidupan keluarga saudara. Amin. Kalau saudara hari ini dipenuhi ketakutan, kekhawatiran tentang masa depan yang mungkin kelihatannya bahaya di hadapan saudara, saya mau sampaikan Tuhan bisa hentikan apapun itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Lalu ayat 4 dikatakan bahwa Saulus ketika dia melihat cahaya itu dia jatuh, dia rebah. Mendengar suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tiba-tiba dia bukan hanya melihat sinar, tapi dia mendengar suara memanggil namanya. Dan Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kita lihat di sini bahwa siapa yang menghampiri Saulus? Yesus kenalan dengan Saulus di dalam perjalanannya ke Damsyik. Yesus yang tadinya dia mau bunuh. Yesus gak lari, Yesus bilang, kamu mau coba aniaya saya samperin kamu. Saya samperin kamu. Dan Yesus, inilah saya suka dengan Tuhan ya. Orang yang sudah mencoba mengobrak-abrik orang percaya. Yang mencoba mengobrak-abrik gereja Tuhan. Masih lo Tuhan mau samperin? Tidak peduli betapa rusaknya itu orang. Betapa kejinya itu orang. Tuhan masih lo mau menyempatkan diri. Datang untuk bertemu dengan Saulus. Saudara, itulah Tuhan kita. Tidak peduli orang itu, mungkin kita udah pikir, aduh ini orang gak usah ditemenin lah. Kasusnya udah berat. Susah lah ini orang bertobat. Tapi Tuhan tetap mau loh nyamperin orang itu. Bertemu dengan orang itu, berbicara dengan orang itu, memperkenalkan orang itu bahwa dialah Tuhan. Tidak ada kasus yang terlalu buruk. Orang yang terlalu buruk yang Tuhan tidak mau samperin, saudara. Saya pasang gambar ini. Menarik kalau saya ingat gambar ini, saudara. Tuhan kita itu dahsyat. Kalau dia membuat rencana, selalu ada rencana keselamatan. Bayangkan, ketika Tuhan merencanakan Yesus tergantung di kayu salib. Tuhan udah tahu bahwa ketika Yesus tergantung di kayu salib, ada seorang penjahat yang akan disalibkan di sebelah Tuhan Yesus. Betul saudara? Apakah itu kebetulan? Itu rencana Tuhan. Tuhan gak datang dalam kehidupan penjahat ini di awal kehidupannya. Tuhan gak datang di dalam kehidupan penjahat ini ketika dia lagi jadi penjahat. Tetapi Tuhan datang di dalam kehidupan penjahat ini ketika dia sudah hampir mati di kayu salib. Sebegitu besar kasih Allah. Dia gak pernah terlambat untuk menyelamatkan seseorang. Amin. Dia gak pernah terlambat untuk menyelamatkan seseorang. Dia gak peduli seberapa jauh kita coba lari dari Tuhan. Dia akan kejar kita. Dia akan tetap tidak pernah meninggalkan kita. Kita mungkin berusaha meninggalkan Tuhan. Tapi dia gak pernah jauh dari kita, saudara. Itulah Tuhan kita. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan Saulus. Dan Tuhan, kalau dia hendak menyelamatkan
membawa orang kepada pertobatan. Kita tahu bahwa Tuhan berbicara dengan Saulus. Saulus menjadi buta tiba-tiba. Kemudian Tuhan bilang, kamu pergi ke Damsyik. Nanti saya akan kasih tahu kamu harus ngapain. Itu firman Tuhan katakan. Saya mikir, kenapa Tuhan gak ajarin aja Saulus di situ? Udah nanggung ketemu, bener gak? Tuhan langsung aja kita one-to-one Tuhan. One-to-one dengan Yesus langsung. Dari resource-nya langsung. Tapi enggak. Tuhan suruh Saulus pergi ke Damsyik. Dan kemudian di Damsyik, ayat 13 mengatakan, ada seorang murid bernama Ananias. Saudara. Dan kemudian Ananias diajak Tuhan untuk melayani Saulus pada saat itu. Dan Ananias, mungkin kalau kita juga diminta sama Tuhan gitu untuk melayani orang yang membuat kekacauan di kalangan Kristen, kita juga pasti mikir, saudara, benar? Kalau kita tahu orang ini terkenal membunuh orang-orang Kristen, kemudian misalnya Andika diminta, Andika pergilah ke orang ini dan layanilah orang ini. Pak John aja boleh gak Tuhan? Pasti kita mungkin begitu kayak gitu. Mungkin kita juga nolak gitu. Dan ini reputasi Saulus pada saat itu. Ananias bilang, Tuhan, dari banyak orang, ini bukan satu orang yang bilang Tuhan. Banyak orang yang udah bilang Tuhan, bahwa Saulus ini banyak banget kejahatannya Tuhan. Udah banyak orang, banyak kejahatannya. Tiap orang cerita hal yang beda tentang kejahatannya. Banyak kejahatannya Tuhan. Yang dilakukan untuk orang-orang kudus-Mu ini. Bayangin Ananias berani untuk ngomong, Tuhan, ini sih ngeri Tuhan. Ini menakutkan Tuhan. Bagi Ananias, Saulus itu udah di blacklist. Kalau WA mungkin udah di blok gitu. Jangan sampai nge-WA saya. Gitu. Tapi Tuhan tetap meminta Ananias untuk datang ke Saulus untuk melayani. Bagi Ananias, Saulus mungkin udah di blacklist. Tapi di mata Tuhan, Saulus itu tetap very important list untuk dikunjungi. Bagi orang mungkin Saulus itu blacklist, tapi bagi Tuhan very important list untuk dikunjungi. Mungkin saudara atau kita semua di sini ada yang udah di blacklist kayaknya sama teman-teman kita. Duh, dia emang kayaknya gak mungkin bertobat deh. Tapi di mata Tuhan, saudara tetap adalah orang yang penting untuk Tuhan kunjungi dan Tuhan selamatkan. Amin. Di mata orang, di mata Ananias, di mata orang-orang Kristen pada saat itu, Saulus itu udah banyak kesalahan besar yang di masa lalunya. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan bilang kita masih bisa melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan di ayat 13 katakan, firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saulus yang begitu jahat ini di mata orang, di mata Tuhan adalah alat pilihan Tuhan. Coba bilang sama sebelah saudara, kamu ini alat pilihan Tuhan loh. Amin. Kemudian saudara bilang sama sebelah saudara, jelek-jelek gini, saya ini alat pilihan Tuhan loh. Tuhan masih bisa melakukan perkara besar di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin kita punya track record yang jelek di belakang, tapi Tuhan masih bisa menggunakan kita, memakai kehidupan kita untuk melakukan perkara besar. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan Saulus. Tuhan punya cara untuk mengubah Saulus, seorang pembunuh Injil, menjadi pemberita Injil. Seorang yang tadi benci Yesus menjadi pencinta Yesus. Tuhan selalu punya cara untuk mengubah seseorang. Cerita ini adalah tentang seorang ibu di Afrika. Dia bertobat, ibu ini bertobat, suaminya gak suka istrinya bertobat. Suaminya jadi benci dengan istrinya. Saking bencinya dengan istrinya, suami ini berpikir untuk saya bunuh aja nih istri saya. Saudara udah dari couple getaway, jadi jangan ya saudara. Itu saudara udah belajar itu. Dan saudara, suami ini kesel. Dan dia pengen bunuh istrinya. Dan kemudian dia cari cara, cari motif. Dan suaminya ini kerja di bank. Dan pada saat itu kalau bank ya bawa kunci.
kunci bank. Jadi dia bilang, saya bilang aja kunci bank saya ini dicuri sama istri saya. Kemudian saya tuduh dia supaya dia dibunuh. Bayangkan saudara, begitu liciknya. Dan pagi-pagi ketika dia mau bunuh istrinya, dia pergi keluar, pergi kerja. Dan ketika dia mau pergi kerja, dia lewat jembatan, ada sungai di situ, dia buang kunci bank ke sungai. Lalu dia nggak pergi kerja, dia pergi mabok. Dia minum sampai malam biar asik mungkin kayak gitu. Dia minum sampai malam. Kemudian dia bilang, nanti malam saya pulang, saya bunuh istri saya. Tapi istrinya pada saat itu, siang-siang pergi ke pasar. Membeli makanan untuk makan malam. Apa yang dibeli oleh istrinya? Seekor ikan. Yang dibeli dari pedagang. Dia beli ikan ini, dia bawa pulang ikan ini, dia mau masak, dia potong-potong, mungkin mau masak arsik, mungkin saudara nggak tahu saya. Tapi dia potong. Ketika dia buka ikannya, ada apa saudara? Ada kunci. Ikan ini ternyata makan kunci yang dibuang sama suaminya. Istrinya bingung. Istrinya kenal ini kunci suaminya. Istrinya bilang, kenapa kunci suami saya ada di sini? Akhirnya dia cuci, dia bersihin, dia gantung di tempat di mana suaminya biasa simpan. Malam-malam suaminya dalam keadaan mabuk pulang. Dia udah siap marah, dia udah siap tuduh istrinya. Dia bilang, "Ma, kunci bangku kemana ya?" Gitu loh. Ibunya lagi tidur di tempat tidur, dia bangun. "Ada apa, Pak?" "Kunci bang di mana?" katanya. "Kamu ambil ya?" Ibunya bilang, "Tenang, Pak." Ibunya jalan ke gantungan, diambil kuncinya, dikasih ke suaminya. Kesaksian suaminya. Dari mabok langsung sadar, saudara. Gimana kunci yang dia buang di sungai bisa sampai ke rumah istrinya, saudara? Karena Tuhan. Tuhan bisa pakai ikan untuk tolong istrinya. Tuhan selalu punya cara. Dan suaminya yang dari mabok langsung sadar, bukan hanya sekedar sadar, langsung tobat. Suaminya langsung tobat. Dia berlutut di hadapan istrinya, dia minta maaf sama istrinya. Dan dia bilang, "Saya percaya bahwa Yesus yang kamu sembah itu adalah Tuhan." Tuhan selalu punya cara untuk membuat orang bertobat. Kita nggak harus bertobat dengan cara yang sama, saudara. Cara saudara bertobat dengan cara saya bertobat beda, karena kita punya Tuhan yang begitu kreatif di dalam menyelamatkan kita semuanya, saudara. Amin. Dan saudara, Tuhan kemudian pakai Ananias untuk melayani. Dibilang Ananias ini hanyalah seorang murid. Dia hanya seorang murid. Tuhan nyuruh bukan, "Ada nggak rasul di sini? Tolong layani Saulus." "Ada nggak hamba Tuhan, petinggi gereja di sini? Layani Saulus." Enggak. Tuhan bilang, "Ada seorang murid. Ananias cocok. Cocok. Nggak usah Pastor Yahya, nggak usah Pastor Petra, nggak usah Pastor Jesse. Jemaat deh siapa nih ya? Yang paling duduk belakang kayaknya asik nih." Gitu. Tuhan tuh cari orang-orang yang tidak diduga-duga untuk menyelamatkan seseorang. Dan Ananias dipanggil oleh Tuhan. Ananias, dan Ananias bilang, "Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan." Secara kualifikasi, Ananias hanya seorang murid. Tapi kualifikasinya Tuhan itu enggak tentang kapabilitas. Kualifikasinya Tuhan itu adalah tentang availabilitas. Available enggak kita, bukan capable enggak kita, tapi available enggak kita. Ananias bilang, "Ya Tuhan, ini aku." Available enggak kita ketika Tuhan suruh kita untuk melakukan sesuatu. Tuhan enggak cari orang-orang yang capable. Tuhan cari orang-orang yang available. Petrus, Yohanes, seluruh murid-murid itu bukan orang yang capable. Tapi mereka adalah orang yang available untuk Tuhan. Amin. Tuhan gak cari yang capable. Tuhan cari yang available dan tidak bebel. Saudara. Lalu saudara, kadang-kadang saudara pikir, Pak John kalau melayani orang itu harus ingat firman Tuhan, harus tahu ayat, harus tahu menafsirkan firman Pak John. Saudara lihat apa yang dilakukan oleh Ananias kepada Saulus yang menakutkan ini. Tuhan cuma bilang, "Kamu datang ke dia, tumpangin tangan, doain, selesai. Sisanya biar aku yang ngerjain." Ananias datang ke tempat Paulus, dia bilang, dia datang, dia tumpangin tangan dan berdoa.
sisanya Tuhan yang kerja. Selaput mata yang menutupi mata Saulus terbuka dan Saulus pun bertobat. Tidak dibutuhkan orang yang capable, tapi dibutuhkan orang yang available. Karena kapabilitasnya itu dari Tuhan, bukan dari kita. Amin. Sebagai murid-murid Tuhan, Tuhan mau kita bekerja sama dengan Tuhan. Bayangin Tuhan bisa kerjain sendiri semuanya. Tapi Tuhan mau ngajak berpartner dengan Pak Anton, dengan Bu Foni, dengan Pak Cipto. Tuhan mau ajak Pak Rolas berpartner dengan Tuhan. Bu Johana berpartner dengan Tuhan semuanya. Bayangkan Tuhan yang bisa melakukan segala macam itu mau ngajak kita partneran. Kita yang gak bisa apa-apa ini. Tuhan bilang saya gak butuh apa-apa dari kamu. Saya cuma butuh kamu available untuk melakukan hal ini. Dan itu availabilitas yang kita berikan. Itu bisa mengubah kehidupan orang lain, saudara. Tidak diperlukan hal yang ribet, yang heboh untuk membuat orang bertobat. Hanya dengan berdoa, menumpangkan tangan, seseorang pun bisa bertobat. Amin. Jadi saudara, minggu ini kalau ketemu orang belum bertobat, Tuhan bilang tumpangin tangan aja saudara. Gak tahu, siapa tahu orang itu benar-benar bertobat. Siapa tahu orang itu benar-benar sembuh. Dan kalau saudara tahu orang itu sembuh, saudara tahu juga bukan karena doa saudara, tapi karena Tuhan saudara. Amin. Minggu ini saya dipanggil sama institusi yang membuat saya cukup takut ketika saya dipanggil di WA, saudara. Dikatakan, Pak John, nama saya ini dari KPK. Saya bilang, KPK? Salah apa saya? Kemudian dia bilang, Pak, boleh nggak Pak datang ke KPK untuk pelayanan? Kemudian saya melayani KPK. Saya terharu saudara. Kalau saya ingat perjalanan saya ikut Tuhan. Pertama kali saya khotbah saudara. Nggak ada orangnya saudara. Orang-orang yang harusnya datang pada nggak datang. Jadi saya khotbah sendirian nggak ada orang. Itu khotbah pertama saya. Saya mulai terharu dari orang nggak ada orang. Sampai ngomong di KPK Tuhan saya terharu. Terus saya tulis ini. It is a privilege and a pleasure to serve God. Dan kemudian next slide-nya bilang. Tiba-tiba ada 2 komen mengatakan, itu yang dulu sering dikatakan oleh almarhum papaku. Yang komen di FB ini, anak-anak dari gembala sidang di gereja di mana saya bertobat. Saya gak pernah ketemu beliau. Saya cuma pernah datang ke ibadah, pada saat itu saya belum bertobat. Saya cuma datang nemenin istri saya, waktu itu pacar saya. Waktu dia khotbah saya tidur. Karena dia ini one man show saudara. Dari doa pembukaan sampai doa penutup dia semuanya saudara. Pimpin pujian juga dia. Dan karena saya pada saat itu gak tertarik dengan Tuhan Yesus. Benci dengan Tuhan Yesus bahkan. Karena saya hanya nemenin istri saya. Saya tidur. Setiap kali saya datang ke gereja saya udah berkomitmen saya akan tidur. Supaya pendeta ini tahu saya gak tertarik dengan dia. Saya tidur. Atau gak colek-colek teman saya yang lagi serius. Tapi Tuhan bisa melalui hidup Bapak ini. Ketika beliau meninggal, Tuhan bicara dalam kehidupan saya. Dan melalui kepergian beliau, saya mulai mau percaya kepada Tuhan. Dan saudara tahu siapa saya hari ini. Saudara tahu kenapa kalau saya khotbah, kalau ada orang yang tidur, kalau ada orang yang gak perhatiin, saya gak peduli. Karena saya juga dulu kayak mereka. Kalau saya yang dulu tidak perhatiin khotbah, tidur di khotbah sekarang bisa jadi pendeta. Saudara yang tidur di gereja, saudara yang gak merhatiin khotbah di gereja, bisa juga Tuhan jadiin pendeta. Mulai minggu depan perhatian semuanya langsung supaya gak jadi pendeta. Amin saudara. Tuhan hanya minta kita lakukan hal yang sederhana, yang sebentar, yang kecil. Tapi hal yang kecil yang kita lakukan ini bisa membawa dampak yang besar. Dan membawa dampak yang kekal dalam kehidupan orang lain saudara. Yang dilakukan Ananias itu sebentar mendoakan, menumpangkan tangan. Sederhana sedikit aja yang dia lakukan. Tetapi hasilnya adalah kekal. Paulus bertobat. Dan Paulus menjadi pemberita Injil, menyebarkan Injil begitu jauh. Dan menjadi orang yang menulis sebagian besar perjanjian baru. Perannya Ananias hanya kecil tapi dampaknya begitu besar saudara. Peran ayah daripada teman saya itu kecil. Tapi dampaknya dalam kehidupan saya itu besar.
kekal dalam kehidupan saya. Dan Tuhan mau pakai saudara dan saya tidak terkecuali satupun di tempat ini. Untuk bisa Tuhan pakai melakukan perkara-perkara yang kecil dan sebentar tapi bisa memberikan dampak yang besar dan kekal dalam kehidupan orang lain di luar sana. Itu hati Tuhan buat gerejanya. Amin. Waktu Saulus bertemu dengan Tuhan, kita tahu tadi bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di dalam Kisah Rasul 26:14, Paulus menuliskan lebih jelas lagi apa yang terjadi. Dikatakan, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Kemudian dikatakan, sebab dengan melawan kehendakku, kamu hanya menyusahkan, menyakitkan dirimu sendiri. Ini detail daripada pembicaraan Tuhan dengan Saulus. Saudara, kalau Tuhan mau panggil saudara, Tuhan gak panggil, hei, yang di belakang, saya mau kamu melayani Tuhan. Tuhan panggil saudara dengan nama, Pak Giat, Tuhan panggil Bapak. Pak Maruli, Tuhan panggil Bapak. Pak Jeffrey, Tuhan panggil Bapak. Tuhan panggil saudara bukan secara random, tapi secara pribadi. Amin saudara. Dan Tuhan punya misi yang khusus, yang namanya itu, PIC-nya itu nama saudara. Nggak bisa diisi dengan nama lain, tapi hanya dengan nama saudara. Nggak peduli siapa saudara, tua, muda, Tuhan bisa panggil Jena dengan satu misi khusus. Tuhan bisa panggil Andika Icil dengan misi yang khusus. Tuhan punya misi khusus dengan nama kita di situ saudara. Itu yang Tuhan panggil. Dan hari ini saudara, kenapa Tuhan mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Karena selama ini Tuhan hendak mencari perhatian daripada Saulus. Ketika dia mendengar Stefanus berkhotbah, Tuhan ingin Saulus mendengar dan bertobat, tapi Saulus masih melawan, berontak. Tuhan seperti mengatakan, berhentilah berontak sama saya. Berhentilah cuekin saya. Berhentilah hindari saya. Berhenti ignore saya. Karena firman itu mengatakan bahwa semakin kamu berontak dengan Tuhan, itu ruginya itu bukan Tuhan. Yang rugi bukan Tuhan. Yang susah bukan Tuhan. Tapi yang rugi itu kita sendiri. Firman mengatakan bahwa dengan kamu melawan kehendakku, kamu hanya menyakiti dirimu sendiri. Kamu hanya menyusahkan dirimu sendiri. Mari saudara, berhentilah menolak Yesus untuk hadir dalam kehidupan saudara hari ini. Amin saudara. Saudara pikir dengan menolak, saudara merugikan Yesus. Enggak saudara. Saya dulu ditolak istri saya berkali-kali. Pastor Yahya juga kayaknya pernah ditolak ya Pak ya. Gembala itu harus sering ditolak dulu saudara. Ketika saya ditolak sama istri saya gak berpikir saya yang rugi. Saya pikir dia rugi gak punya cowok seperti saya. Amin. Ketika kita menolak Yesus juga begitu saudara. Kita yang rugi. Dan hari ini Tuhan mau bertanya sama saudara. Mau kita berhenti menolak Yesus hari ini? Dan izinkan Yesus masuk dalam kehidupan kita dan mengubah hidup kita. Yang tadinya benci Yesus, jadi cinta Yesus. Yang tadinya tidak ada fungsinya, tidak ada tujuannya. Sekarang Tuhan akan memberikan fungsi, tujuan yang mulia yang Tuhan punya untuk saudara. Tujuan yang saudara gak pernah pikirin. Paulus gak pernah berpikir dia akan menyebarkan Injil. Tapi Tuhan jadikan dia penyebar Injil. Amin saudara. Mari bangkit berdiri saudara. Mari saudara, kalau selama ini saudara menolak Tuhan, berusaha menghindari Tuhan. Dengan kita nyanyi lagu Kau Yang Layak, kita katakan, Tuhan, hari ini aku gak mau lagi nolak Engkau. Gak mau hindari Engkau, gak mau cuekin Engkau Tuhan. Tapi aku mau Engkau jadi Tuhan dalam kehidupanku. Karena Engkau adalah Allah yang layak untuk kami puji, kami sembah. Mari kita angkat pujian ini.
Tuhan, hamba-Mu berdoa pada hari ini. Kau lihat setiap pribadi di tempat ini Tuhan. Aku berdoa gak ada satupun dari mereka yang menolak Engkau dalam hidup mereka Tuhan. Karena Engkau tidak pernah punya maksud untuk menyakiti mereka. Engkau tidak pernah punya maksud untuk menyusahkan kehidupan mereka. Tapi selama mereka menolak Engkau Tuhan, mereka sendiri yang memilih untuk menyusahkan, menyakiti kehidupan mereka. Lord, I pray, setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, yang mungkin udah lama menghindari Engkau, menolak Engkau, cuekin Engkau Tuhan. Hari ini kami mau mohon maaf Tuhan. Dan kami mau izinkan Engkau jadi Tuhan dalam kehidupan kami. Dan izinkan Engkau mengubah kehidupan kami, memberikan kehidupan yang baru, tujuan yang baru Tuhan Yesus. Untuk menjalani masa depan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kesempatan kami boleh Tuhan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Thank you Lord. Thank you Lord. Nah, aku berdoa Tuhan Yesus bagi mereka yang saat ini mau berkomitmen Tuhan untuk menerima Engkau dalam kehidupan mereka. Aku berdoa Tuhan mereka melihat bagaimana Engkau mengubah kehidupan mereka. Tuhan mentransformasi, bukan hanya sekedar merenovasi kehidupan mereka, tapi Tuhan mentransformasi kehidupan mereka. Dan mereka melihat bagaimana Tuhan memberikan hari-hari baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru di dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Mari saudara kita lakukan perjamuan kudus pada saat ini. Pada saat kita mengambil perjamuan kudus ini, mengingatkan kita kepada komitmen kita Tuhan. Dengan saya makan roti ini dan dengan saya minum anggur ini Tuhan, melambangkan saya gak mau lagi nolak Engkau Tuhan. Saya gak mau lagi cuekin Engkau Tuhan Yesus. Tapi saya mau Engkau hidup di dalam kehidupan saya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terima kasih. Mari kita angkat roti ini. Tuhan terima kasih untuk tubuh-Mu ini Tuhan Yesus, yang telah dikorbankan bagi kami. Untuk menebus kami, untuk mengampuni kami, dan memberikan kami kehidupan yang baru dan kekal Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan, dan kami mau terima roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan saudara. Dan Tuhan, darah ini kami mau terima Tuhan, karena kami bersyukur bahwa Engkau mau mencurahkan darah-Mu bagi kami, menunjukkan kasih-Mu yang besar bagi kami, sampai Engkau mau menumpahkan darah-Mu sendiri bagi kami. Tuhan, dengan kami minum darah ini melambangkan bahwa kami tidak lagi mau menolak Engkau, tapi kami mau Engkau jadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Mari saudara kita minum cawan ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan ini. Terima kasih untuk firman ini. Roh Kudus, biarlah Engkau yang bekerja dari saat ini ke depan di dalam kehidupan jemaat-Mu.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur.